Jika kita berbicara mengenai Libya, tentunya kita akan mengingat satu tokoh penting yang berperan besar bagi sejarah jatuh bangunnya Libya. Dialah Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi atau yang dikenal dengan Muammar Gaddafi, seorang pemimpin Libya yang dinilai pernah mensejahterakan rakyatnya. Namun, lambat laun ia berubah menjadi sosok otoriter yang bahkan sangat dibenci oleh rakyatnya sendiri. Lebih dari itu, sosok Presiden Muammar Gaddafi juga kerap mendukung kelompok pemberontak di berbagai negara, termasuk di Indonesia. He's been called the world's #1 terrorist, a madman who exports terrorism around the world. He's accused of sending death squads overseas to eliminate his enemy. He has sanctioned acts of terror in Africa, Europe, and the Middle East, as well as the Western Hemisphere. Pada akhirnya, sosok Gaddafi bukan hanya dibenci oleh rakyatnya sendiri, tetapi juga dibenci oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Hal yang di kemudian hari membawa kehancuran bagi Libya. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Muammar Gaddafi dan bagaimana perannya terhadap Libya? Thawra! Thawra! Pada tahun 1943, di sebuah kawasan pedesaan di kota Sirte, sebelah utara Libya, lahirlah seorang anak dari kelompok suku kecil yang disebut Ghadafa. Sama seperti kebanyakan masyarakat Sirte, yang mana kala itu memiliki tingkat kebutaan huruf yang tinggi. Bahkan orang tua Gaddafi pun demikian. Namun, orang tua Gaddafi tidak menginginkan hal itu terjadi kepada anaknya. Meski hidup dalam penjajahan, orang tuanya rela membiayai Gaddafi untuk sekolah. Muammar Gaddafi was born a Bedouin, one of those fiercely independent tribesmen who wandered the desert for centuries. He studied in the desert town of Sebha, where the tiny hut he lived in is now preserved as a national monument. Seiring berjalannya waktu, di usianya yang sudah tumbuh menjadi sosok remaja, sosok Gaddafi muda seringkali menyaksikan berbagai peristiwa penting di tanah Arab, baik melalui surat kabar dan radio. Salah satunya peristiwa revolusi yang terjadi di Mesir pada tahun 1952. Kala itu, Gaddafi muda sangat mengagumi sosok Gamal Abdul Nasir yang telah membawa perubahan bagi Mesir. Bahkan, buku Nasir tentang falsafah revolusi sangat mempengaruhi pemikiran Gaddafi, yang mana di kemudian hari menjadi inspirasinya untuk melakukan revolusi di Libya. Hal inilah yang membuat Gaddafi bergabung dalam dunia militer pada tahun 1963. Christmas Eve was a joyful day in Libya, for that was the day when the people heard the proclamation of their independence. His Highness El Said Mohammed Idris Al Mahdi Al Sanusi became King Idris I. King Idris faces many difficult tasks in leading the new kingdom to prosperity. Kondisi Libya yang kala itu dipimpin oleh Raja Idris belum bisa memberikan perubahan bagi negara Libya. Alih-alih kerajaan mensejahterakan rakyatnya, justru membuat rakyat Libya sengsara. Akibatnya, tingkat pengangguran dan buta huruf di Libya sangat tinggi. Bahkan, infrastruktur buruk, lahan pertanian sedikit, hingga hasil pengelolaan minyak yang hanya dimanfaatkan untuk memperkaya keluarga kerajaan dan kroni-kroninya. Melihat kondisi ini, perubahan harus dilakukan. Dan disinilah
sosok Muammar Gaddafi hadir dalam perubahan Libya di kemudian hari. Pada tahun 1964 atau setahun setelah masuk militer, Muammar Gaddafi mendirikan sebuah kelompok yang bernama Free Officer Movement atau Gerakan Perwira Bebas. Kelompok inilah yang nantinya berperan besar dalam mengkudeta kerajaan Libya. Untuk mendapatkan ilmu kemiliteran yang lebih luas, pada bulan April 1966, Muammar Gaddafi dikirim ke Inggris. Setahun kemudian, atau pada tahun 1967, Gaddafi kembali ke Libya. Kini, Gaddafi memiliki keinginan yang besar untuk menggulingkan Raja Idris. Dan pada tanggal 1 September 1969, Muammar Gaddafi bersama 70 anggota Gerakan Perwira Bebas berhasil mengkudeta kerajaan Libya saat Raja Idris bepergian ke Turki dan Yunani. Setelah berhasil menjatuhkan kerajaan, Kolonel Gaddafi pun mengumumkan bahwa kerajaan Arab Libya diganti dengan Republik Arab Libya. Dan di saat itu pula, ia membentuk Dewan Komando Revolusioner sebagai pemerintahan Republik Arab Libya. Kini, Muammar Gaddafi tampil sebagai pemimpin Libya, sebagai Presiden Republik Arab Libya. The then 27-year-old captain toppled the corrupt but pro-Western monarchy of King Idris. In his first public address, Gaddafi challenged the two powers that dominated Libya. Sebagai pemimpin baru, Gaddafi dikenal sebagai sosok yang anti-Barat. Oleh karenanya, di awal masa jabatannya, Presiden Gaddafi menutup pangkalan militer Inggris dan Amerika yang berada di kota Tobruk, El Adem, dan Welus. Bahkan, pemerintah Jamahiriyah Arab Libya melakukan pengusiran terhadap 25.000 warga Yahudi dan Italia yang berada di Libya. Setelah mengusir bangsa asing, tugas Presiden Muammar Gaddafi kemudian mensejahterakan rakyatnya. Oleh karenanya, pemerintah Gaddafi menasionalisasikan perusahaan-perusahaan dan bank-bank yang sebelumnya dikelola oleh asing, khususnya sektor pengelolaan minyak. Alhasil, produk domestik bruto yang awalnya hanya sekitar 3,8 miliar dolar meningkat menjadi 24 miliar dolar. Dengan begitu, lapangan pekerjaan pun dibuka seluas-luasnya bagi rakyat Libya. Bahkan, ia menggratiskan layanan kesehatan, pendidikan, hingga menyediakan rumah gratis untuk rakyat Libya. Selain itu, untuk mendapatkan pasokan air bersih, Presiden Gaddafi membuat saluran air yang disebut dengan Great Man-Made River. Lebih dari itu, kebutaan huruf di Libya kian menurun drastis. Under the Libyan deserts, there are oil reserves of 3,500 million tons. Already, Gaddafi's regime has $3,000 million in the bank, enough to give every one of Libya's people a better standard of life. Bagi Gaddafi, tindakan ini merupakan langkah penting untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal yang menjadi keinginan Gaddafi sejak muda, meski tidak untuk waktu yang lama. Selain mensejahterakan rakyatnya, Presiden Gaddafi juga berkeinginan melibatkan rakyatnya berpartisipasi dalam dunia politik. Tujuannya agar aspirasi rakyat dapat tersampaikan. Oleh karenanya, Presiden Gaddafi membentuk Komite Rakyat. And the country is what he calls a Jamahiriyah. It's run by a new system of direct democracy. Colonel Gaddafi is trying to explain his new concept of government in what's called the Green Book, dealing with the solution of the problem of democracy. His third universal theory isn't capitalism or communism. Ironisnya, sikap Presiden Gaddafi yang mulanya dikenal sangat memihak kepada rakyatnya, lambat laun kian berubah.
Bahkan, keberadaan Komite Rakyat ini justru digunakan Gaddafi sebagai alat untuk menangkap hingga membunuh terhadap orang-orang yang bersikap kritis kepada Presiden Gaddafi. Akibatnya, rakyat Libya sangat kecewa kepada pemerintah Gaddafi. Pada tahun 1974 misalnya, dua anggota Dewan Komando Revolusioner seperti Omar Meheisi dan Basir Shogir Al-Hawadi melakukan pengeboman di gedung militer Angkatan Darat Libya. Tujuannya untuk meruntuhkan dan mengkudeta pemerintah Gaddafi. Sebagai akibatnya, Presiden Muammar Gaddafi menangkap 200 lebih perwira senior. Tidak berselang lama, di tahun 1976, para mahasiswa juga melakukan unjuk rasa yang menentang Gaddafi di Tripoli dan Benghazi. Militer Libya pun menanggapi aksi ini dengan melakukan penangkapan massal. Bahkan, dua mahasiswa dan beberapa perwira yang anti Gaddafi digantung di muka umum. Kini, Presiden Gaddafi satu sisi yang pernah mensejahterakan rakyatnya, dan di sisi lain semakin lama semakin otoriter. Bahkan, ia harus menghadapi berbagai permasalahan internalnya yang semakin memperburuk kondisi. Begitu juga dengan rakyatnya sendiri yang sudah dikecewakan. Ironisnya, alih-alih menyelesaikan masalah dalam negeri, Gaddafi justru membuat masalah dengan negara-negara Barat. هذه أمريكا، أوروبا، اليابان، الدول الصناعية، الأفراد، الشركات المتعددة الجنسية. Sebagai pemimpin, Presiden Gaddafi dinilai sangat membenci dan memusuhi imperialisme Barat, termasuk AS dan Israel. Oleh karenanya, melalui kekayaan pribadinya, Gaddafi kemudian mendirikan World Revolutionary Center. Hal ini bertujuan untuk mengadakan pelatihan, penyaluran logistik, hingga bantuan dana terhadap lebih dari 45 kelompok pemberontak anti-Barat di berbagai negara. Mulai dari di Irlandia Utara, Spanyol, Filipina, hingga Indonesia. Kekerasan hingga aksi teror di berbagai negara pun sering terjadi. Pada tahun 1986 misalnya, terjadi pengeboman diskotik di Berlin yang menewaskan 2 militer AS. Selain itu, di tahun yang sama, terjadi pembajakan penerbangan American Airlines di Pakistan. For the second time this week, Americans have been the victims of a terrorist attack in Europe. This time, the target was a nightclub in West Berlin, a favorite of American soldiers. This monstrous brutality is but the latest act in Colonel Gaddafi's reign of terror. Good evening. The hijacking of Pan Am Flight 73 is over, but the cost has been very high. There is still such confusion in Pakistan tonight that no one is absolutely certain how many people are dead and wounded. Dua peristiwa ini merupakan salah satu dari puluhan peristiwa teror dan kekerasan yang melibatkan Gaddafi dan Jamahiriyah Arab Libya. Melihat kondisi ini, Amerika Serikat pun tidak tinggal diam. Berbagai cara untuk menggulingkan Gaddafi pun dilakukan. Alhasil, di tahun yang sama pula, atau pada tahun 1986, pesawat-pesawat militer AS melancarkan sejumlah serangan udara ke Libya dengan menyerang gedung militer Libya dan rumah Gaddafi. Beruntungnya, Gaddafi selamat dari kejadian ini. Melihat kondisi ini, Presiden Gaddafi pun kian mencerca imperialisme Amerika melalui media. Alhasil, pamor Gaddafi sebagai pemimpin yang menentang Barat menjadi naik. Dan hubungan antara Gaddafi dengan AS juga semakin memanas. Colonel Gaddafi is not only an enemy of the United States. His record of subversion and aggression against the neighboring states in Africa is well documented and well known. He has ordered the murder of fellow Libyans in countless countries. He has sanctioned acts of terror in Africa, Europe, and the Middle East, as well as the Western Hemisphere.
Pada tahun 1990-an, Presiden Gaddafi mendukung Pan-Afrikanisme dan memprakarsai perjanjian-perjanjian kerjasama terhadap 10 negara di Afrika dan mendorong berdirinya Perserikatan Negara-Negara Afrika. Akhirnya, pada bulan Juli 2002, Muammar Gaddafi bersama pemimpin Afrika lainnya mendirikan Uni Afrika dengan tujuan membentuk sistem pertahanan bersama hingga membuat mata uang tunggal. Bahkan, Presiden Gaddafi berencana membentuk persekutuan militer di Afrika dan Amerika Latin untuk menyaingi NATO. Hal inilah yang membuat Amerika berambisi untuk menjatuhkan Libya di kemudian hari. Well, we know that this mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution. Sejak akhir tahun 2010, di Timur Tengah dan Afrika Utara terjadi gelombang revolusi atau Arab Spring. Seperti terjadinya penggulingan pemimpin Tunisia Ben Ali hingga Husni Mubarak di Mesir. Peristiwa inilah yang kemudian memicu gerakan massa besar di Libya untuk menggulingkan rezim Gaddafi seiring dengan keotoriteran Gaddafi yang semakin menjadi-jadi. Dan pada tanggal 17 Februari 2011, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menentang kepemimpinan Presiden Muammar Gaddafi di Benghazi. Namun, Presiden Gaddafi justru menanggapinya dengan memerintahkan militernya untuk menembaki para demonstran hingga menewaskan ratusan orang. Melihat adanya pelanggaran hak asasi manusia di Libya, pada tanggal 26 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB mengecam Libya dengan mengesahkan resolusi 1970 yang memberikan sanksi kepada Libya serta menghalalkan segala cara untuk menghentikan kekejaman Presiden Gaddafi. Alih-alih menerima sanksi PBB, Presiden Gaddafi justru semakin represif kepada rakyatnya. Bahkan, ia semakin masif mencerca AS lewat media. Menanggapi Muammar Gaddafi yang keras kepala, pada tanggal 30 April 2011, pesawat tempur NATO membombardir Libya. Bahkan, Amerika memberikan bantuan senjata secara diam-diam kepada kelompok anti-Gaddafi di Libya. The Libyan crisis has reached a major turning point, with the United Nations clearing the way for airstrikes against the forces of Colonel Gaddafi. The United States stands with the Libyan people in support of their universal rights. Throughout the night, the U.S. pounded Libya. The strikes began with more than 110 Tomahawk missiles launched mostly from U.S. ships and submarines. Kini, Gaddafi harus berhadapan dengan AS dan NATO-nya, serta rakyatnya sendiri. Dan posisi Gaddafi pun semakin terpojok. Alhasil, ia bersembunyi dan berpindah-pindah tempat, hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2011, Presiden Libya Muammar Gaddafi ditangkap dan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Today, the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. Kini, pemimpin yang telah berkuasa selama 42 tahun itu telah tiada. Pemimpin yang pernah mensejahterakan rakyatnya hingga berubah menjadi pemimpin yang otoriter.